Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Natasha Maharani dari Prodi Teknik Informatika dengan NBI 1462400661 dari kelas C. Hari ini saya akan mempresentasikan pitch deck usaha saya yaitu Hey Say Cider Retro Cafe dengan tagline Relive Your Childhood Wonder. Yang pertama ada business idea. Sesuai namanya Heisei Retro Cafe dengan tagline Relive Your Childhood Wonder. Kenapa saya mengangkat tema Heisei? Karena lagi tren sekali eh, media-media yang mengangkat tentang nostalgia-nostalgia seperti di era Y2K atau 90s seperti itu. Kenapa saya memilih nama kafenya Heisei Cider? Karena Heisei Heisei Retro adalah era di mana budaya Jepang sangat berbeda dengan era sebelumnya. Banyaknya warna, terus dengan juga adanya bubble ekonomi di Jepang, banyak orang yang senang membeli trinkets-trinkets seperti game-game PlayStation, Nintendo, Sega. Jadi banyaknya influence dari situ yang kemudian berpindah pada media lain seperti anime dan budaya yang lain seperti J-fashion, Decora, dan subkultur-subkultur Jepang yang identik dari situ. Lalu ada logo prototype. Kenapa saya mengambil desain Apple? Karena Heisei identik dengan desain-desain lucu dan ikonografi yang lucu-lucu dan unik. Jadi saya mengangkat tema Apple. Karena dari kata cider kebanyakan diidentik dengan apple cider atau minuman apel yang lain, maka dari itu saya mengangkat tema apple. Dengan desain apel di luar dan nama cafe di dalam, Heisei Cider, dan di bawahnya ada tulisan kanji yang berbunyikan Heisei Cider. Lalu ada problems. Di era modern ini, kafe kebanyakan menganut atau memilih tema yang sama seperti tema monokrom. Kalau beige ya beige, kalau hitam ya hitam, semua arsitekturnya. Kalau hijau ya hijau. Tidak ada kafe yang memuat banyak warna dan banyak subkultur, banyak dekor yang bermacam-macam, tidak satu selaras. Dari experience saya sebagai pengunjung kafe di era modern ini, banyaknya kafe yang hanya mengangkat satu tema yaitu cozy, eee, warm, cuman seperti itu dan tidak ada tema-tema yang lain agar membuat kafe tersebut unik. Karena sekarang banyaknya generasi muda yaitu mungkin milenial atau Gen Z atau Gen Alpha yang mencari suasana kafe yang unik, maka dari itu gagasan usaha ini mungkin cocok untuk kalangan-kalangan tersebut. Karena kafe tidak hanya untuk digunakan untuk memakan atau meminum jajanan saja, kafe ini juga digunakan untuk mencari komunitas atau sekedar mengerjakan tugas atau berkumpul. Solusinya yaitu Heisei Cider, yaitu kafe yang menghadirkan kembali nuansa Jepang klasik, nostalgia atau ekonomi bubble dari era 90-an hingga tahun 2000. Era Heisei ini dipenuhi dengan anime klasik, J-pop idol, dan game-game retro seperti Sega, Nintendo, lalu PlayStation, dan banyak yang lainnya. Konsep ini menggabungkan nostalgia budaya Jepang dengan kenyamanan kafe modern untuk menciptakan pengalaman yang unik. Lalu target pasar dan strategi pemasaran. Target pasar dari kafe ini adalah demografis Gen milenial, Gen Z atau Gen Alpha yaitu 8 sampai 35 tahun yang itu mencakup pelajar, mahasiswa dan komunitas subkultur Jepang seperti
penganut J-fashion, lalu idol culture, J-pop maupun K-pop, lalu mahasiswa atau pelajar-pelajar muda. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan kita gunakan tentunya sangat bergantung dengan sosial media, terutama TikTok dan Instagram. Karena dengan platform ini kita dapat menunjukkan kenapa kafe ini unik melalui video seperti cafe tour atau food tasting dan sebagainya. Lalu yang kedua ada event kolaborasi dengan subkultur tertentu seperti mengadakan event-event tertentu untuk mungkin J-pop idol, birthday J-pop idol, birthday K-pop idol atau perkumpulan yang lainnya. Lalu yang ketiga, menjual merchandise original dari kafe tersebut seperti keychain, maskot, atau t-shirt dan tumbler dan sebagainya. Oke, untuk ada konsep dekor atau contoh atmosfer kafe yang akan kita tunjukkan. Bisa dilihat berdasarkan kolase foto yang saya sudah rangkai. Kita akan mengambil tema yang game retro seperti Super Mario, Kirby, terus ada Street Fighter, lalu PlayStation, Game Boy, dan sebagainya. Kita juga akan menaruh banyak sekali trinket-trinket kecil seperti dari merchandise anime atau merchandise-merchandise pop culture lain seperti Cupid Baby atau Studio Ghibli dan mungkin beberapa komik-komik yang lainnya atau mungkin eh, boneka-boneka lucu dari era tersebut. Lalu untuk dekor kafe, kita juga akan membuat dekornya sangat homey seperti suasana yang ada di rumah orang Jepang pada masa itu, yaitu sangat cozy, breezy, warm, cheerful, banyak warna dan banyak desain interior yang lucu-lucu dan unik. Lalu ada konsep beberapa makanan kafe atau general estetik makanan kafe yang nanti kita sajikan seperti ada melon soda dengan topping whipped cream dan cherry dan sprinkles. Ada juga pancake, lalu melon pan, dan juga puding. Kenapa kita memilih menghidangkan semua ini atau membasiskan estetik makanan yang akan kita sajikan dari semua ini? Karena kita akan mengkorporasikan Heisei ini dalam bentuk makanan, yaitu makanan yang lucu dan nostalgia. Oke. Lalu ada model usaha, sumber pendapatan dari kafe ini didapat dari penjualan makanan dan minuman tentu saja, lalu penjualan merchandise original seperti yang sudah saya katakan tadi, keychain dari maskot, lalu t-shirt, lalu tumbler. Lalu yang ketiga ada acara kolaborasi dan sponsorship. Lalu yang keempat ada booth pop-up di event komunitas seperti di event Jepangan, lalu event K-pop mungkin seperti itu. Oke. Lalu ada SWOT untuk strength atau kekuatan, konsep yang unik dan berbeda, lalu daya tarik nostalgia yang tinggi, lalu experience yang didapat lebih dari kafe. Lalu kelemahannya, biaya dekorasi yang sangat mahal tentu saja karena banyaknya dekorasi yang intricate atau harus otentik agar menghasilkan feeling-feeling nostalgia. Lalu target pasar yang terbatas tentu saja. Lalu kafe akan sepenuhnya bergantung dengan perasaan nostalgia orang yang mengunjunginya karena kita jelas saja mengangkat era retro yaitu Heisei. Opportunities, kafe ini akan sangat membahas tren nostalgia dan retro yang sedang sangat naik daun seperti Y2K, the 90s, 2000 atau yang seperti itu. Lalu kafe ini juga akan berkolaborasi dengan komunitas subkultur lokal seperti komunitas J-pop idol, anime, mungkin komunitas K-pop, dan komunitas-komunitas niche yang lain.
Lalu 3, berpotensi sebagai kafe yang viral karena kafe ini mengangkat tema yang unik dan experience yang unik. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Karena banyaknya kafe yang berada di Indonesia ini, maka persaingan kita akan sangat dengan kafe satu dengan kafe yang lainnya. Lalu tren yang cepat berubah dan harga bahan baku yang mahal dengan seiringnya inflasi. Kesimpulan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pitch deck ini adalah untuk kafe ini berpotensial sangat tinggi karena kita mengikuti tren-tren nostalgia yang dibutuhkan kalangan muda seperti mahasiswa atau komunitas-komunitas subkultur yang tidak punya tempat untuk sekedar sharing info atau sharing berbagai macam hal. Dan tentu saja konsep kafe yang sangat unik akan menarik orang-orang untuk berkunjung dan melihat kenapa sih kafe ini sangat viral atau kenapa kafe ini berbeda dengan yang lain, kenapa ada ini dan seterusnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.